Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda bersama dengan keluarga sehat-sehat saja, tetap semangat. Semangat itu penting buat kita, apalagi menyambut babak final Piala Dunia 2022 di Qatar yang sebentar akan berlangsung. Ini partai puncak bermain di Stadion Lusail mempertemukan tim Tango La Albi Celeste Argentina menghadapi juara bertahan Le Bleu atau si ayam jantan Prancis. Duel yang ditunggu-tunggu, duel yang dinantikan tentunya, yang disebut-sebut ini menjadi duel final paling ideal yang berlangsung 2022 atau di edisi ke-22. Karena sejauh ini dominasi itu terlihat begitu kuat dengan Eropa menjadi juara 12 kali dan Amerika Latin dengan 9 kali. Saatnya sekarang apakah Amerika Latin dengan Argentina yang lolos ke babak final akan menipiskan lagi menjadi 10-12 atau Eropa lagi-lagi dengan Prancis itu akan memperlebar jaraknya menjadi 13-9. Semua akan ditentukan di Lusail Stadium. Ya, ketika orang akan juga melihat apakah Lionel Messi, La Pulga ini akan membawa Argentina menjadi juara sesuai dengan keinginan dia, angan-angan hasrat besar dari Messi menutup karirnya di usia 35 tahun membawa Argentina juara, dan ini impian yang tertunda ketika ia membawa Argentina ke final 2014 Piala Dunia di Brasil dan mereka kalah di final lawan Jerman dengan 1-0. Dia harus bersedih, kecewa berat walaupun dinobatkan sebagai pemain terbaik, seakan dia tidak menerima itu karena tujuan akhir dari Messi adalah mengangkat trofi Piala Dunia. Inilah saatnya. Ya, dalam video saya kemarin, saya sudah membahas tentang kemungkinan Messi melakukan itu, akan selebrasi bersama dengan kawan-kawannya, tapi tunggu dulu. Lawannya adalah juara bertahan. Prancis yang menginginkan back to back. Juara dalam 2 Piala Dunia di era modern saat ini. Dengan pelatih yang cerdas seperti Didier Deschamps. Ini mantan pemain Prancis yang membawa Prancis juara dunia 98. Bersama dengan geng dia. Marcel Desailly, Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, Jory Djorkaeff. Ini luar biasa. Pemain-pemain Lilian Thuram yang ada di sana. Dan sekarang Deschamps setelah sukses di Rusia ingin melakukan lagi di Qatar. Bukan tidak mungkin semua terjadi karena dia punya amunisi yang kuat. Kalau ini bisa melihat dengan tim ini. Banyak dilandasi dengan masalah-masalah. Di awal dengan Karim Benzema yang cedera, kemudian ada Christopher Nkunku, 2 pemain yang ada di garis depan yang sebenarnya diandalkan oleh Deschamps. Ini tidak bisa bermain. Terakhir Lucas Hernandez juga cedera. Bahkan di semifinal Adrien Rabiot juga tidak bisa bermain. Dan juga Dayot Upamecano, pemain belakang dari Munchen yang tidak bisa bermain. Jadi tapi mereka tetap berlari terus, berlari kencang. Tidak ada apapun walaupun itu pukulan, tapi mereka tetap konsisten, stabil dengan penampilan mereka ini karena kedalaman skuad dari pasukan Deschamps ini sangat kuat, terutama di tengah dan di belakang. Kalau di depan itu kan ada 4 lagi yang tersisa. Kunku boleh nggak ada, Benzema boleh nggak ada, tapi di sana masih ada Olivier Giroud, apalagi ada top skor mereka Kylian Mbappe, ada Antoine Griezmann dan Ousmane Dembele. Ini sangat kuat. Konon kabarnya juga Haji Benzema katanya sudah pulih dari cedera. Ya, kalau dia memang benar-benar fit 100%, bukan tidak mungkin dia balik lagi memperkuat, ada kejutan besar memperkuat di final menghadapi Argentina. Dan kalau Benzema bermain kan wah ini lebih rame. Tapi kalau tidak ada pun Benzema tidak ada masalah karena ini kan sudah dibuktikan keraguan itu. Tanpa Benzema ini bahaya. Tapi Prancis ya punya mental juara. Dan mereka terus bisa melaju sahabat ini dan mereka akan bertarung dengan Argentina. Ya. Semua ini sebelum masuk lapangan 50-50. Tentu aja ada yang melihat bahwa menjagokan Argentina, silakan, wajar-wajar saja. Ya, untuk bisa melihat dengan Messi-nya ya, yang harus menjadi juara. Ada juga yang melihat Prancis dengan Kylian Mbappe-nya, silakan. Untuk bisa bagaimana Prancis menjadi juara dan lebih diunggulkan. Masing-masing tentunya punya tim kesayangan, tim favoritnya. Dan saya kalau kemarin membahas Messi dan Argentina, tidak adil juga kalau saya tidak membahas dengan Prancis, kemungkinan Prancis untuk back to back. Ya, kita lihat dengan materi Prancis untuk menghadapi Argentina nanti. Deschamps pasti tidak akan banyak merubah the winning team dia, kalau saya boleh katakan. Ya. Memang ada 1-2 pergantian rotasi. Tetapi kalau melihat Hugo Lloris tetap akan dipertahankan tentunya, tidak tergantikan. Dengan bek kanan masih Jules Koundé. Tetap pemain yang sekarang sudah di Barca ini akan bermain di kanan. Kemudian di kiri Theo Hernandez setelah saudaranya Lucas Hernandez cedera, maka
Theo yang membuat gol pertama di menit kelima melawan Maroko di semifinal tetap akan dimainkan oleh Deschamps. Nah, posisi tengah ini siapa yang akan mendampingi Rafael Varane, pemain MU ini? Apakah Dayot Upamecano sudah bugar dan kembali akan menempati tempat dia berpasangan dengan Varane? Kan kita tidak tahu. Bisa saja Ibrahima Konate, pemain Liverpool ini bermain karena Konate tampil luar biasa juga melawan Maroko. Ini kalau dalam ini dia dapat 7,5 penampilan dia. Oke sekali ya di babak semifinal. Nah, dengan keempat pemain yang bermain flat di belakang ini mereka akan ditopang kalau bermain ya. Deschamps menurunkan katakan opsi dia memilih dengan 4-2-3-1. Berarti dua yang bermain sebagai double pivotnya itu akan dijalankan oleh Aurelien Tchouaméni. Ya, di sana pemain Madrid yang akan ditaruh sana. Hanya saja juga kita akan menunggu. Adrien Rabiot sudah fit nggak? Sudah bugar nggak? Kalau dia bugar pasti dia akan mendapatkan satu tempat utama. Akan diberikan Deschamps. Ini pemain Juventus yang tampil sangat stabil, sangat bagus. Selalu dimainkan. Jika tidak maka Fofana, pemain Monaco ini akan tetap mengambil alih posisi itu untuk berduet dengan Tchouaméni di kedalaman permainan Prancis. Ya. Di depan, kalau bermain dengan 3 di lini serang, di kanan mungkin pasti bisa ada Mbappe di sana, ada juga Ousmane Dembele atau berputar. Mbappe bisa bermain dari sisi kiri, Dembele bermain dari sisi kanan, tetapi inti mereka ada di Antoine Griezmann. Ini yang bermain kalau di Argentina punya Messi, yang diberikan kebebasan oleh Lionel Scaloni pelatih, maka di Deschamps sebagai pelatih Prancis akan memberikan keleluasan bagi Antoine Griezmann. Sudah 3 assist yang diberikan sejauh ini. Dan dia menjadi, saya pikir pemain bagus kalau di Piala Dunia 4 tahun lalu dia bergeser menjadi pemain depan. Ya. Tetapi sekarang dia berada di belakang striker. Dia berdiri di belakang Olivier Giroud yang juga sudah mencetak 4 gol. Setelah Mbappe dengan 5 gol. Jadi ini peran dari Griezmann ini pasti akan mendapat perhatian dari Scaloni. Ada orang khusus yang selalu bisa mematikan. Mumpung Scaloni punya 4 gelandang yang bagus, entah itu ada Rodrigo de Paul yang ada di sana, atau Alexis McAllister, Leandro Paredes. Karena Paredes ini kan juga pernah bermain di PSG, jadi dia tahu sering ketemu dengan pemain-pemain Prancis. Nah, selain itu juga mereka punya Enzo Fernandez. Mungkin Enzo Fernandez ini yang bisa ditugaskan juga. Ya, selain Paredes untuk bisa mengepung bergantian menjaga. Jangan sampai Griezmann ini banyak melakukan suatu permainan yang baik untuk memberikan umpan-umpan terhadap Giroud, Ousmane Dembele atau kepada Mbappe karena dia akan memegang peranan kunci. Itu terlihat dalam pertandingan melawan Maroko. Gol pertama itu kan setelah Varane bisa memberikan true pass di sana, cepat sekali Griezmann masuk dari sisi ini dan kemudian memberikan umpan kepada Mbappe yang akhirnya berujung dengan gol dari Theo. Jadi berbahaya sekali, memang harus bisa melihat dengan pergerakan Griezmann ya. Dan pasti ini akan ramai, terjadi duel-duel seru di tengah. Karena kan kuncinya dari dua tim ini, ya itu akan bertarung di tengah. Ini ramai, makanya sana akan menumpuk pemain. Nah, Prancis punya kelebihan karena mereka punya 2 winger yang bermain dengan sangat cepat. Punya kecepatan lari, bagus, skill individu yang baik terhadap di skuad Deschamps ini dengan Mbappe tentunya. Dan Ousmane Dembele. Ini yang membuat bahwa saya pikir Akunya dan Molina harus berhati-hati. Ini 2 back yang ada di fullback Argentina untuk mengawasi kedua pemain, entah Dembele dan Mbappe. Jangan terlalu banyak untuk naik karena ini membahayakan bagi gawang Emiliano Martinez. Dan pasti Prancis akan melakukan itu dengan serangan-serangan dari 2 sisi sayap karena mereka punya keunggulan di sana. Kemudian bola-bola akan diangkat cross, termasuk bantuan dari belakang, dari Theo. Kalau Koundé ini akan lebih banyak bertahan. Di saat akan main dia akan banyak bertahan. Ketika Theo akan naik turun akan lebih cepat. Penetrasi dari sisi ini membantu mungkin kepada Dembele atau dengan kerjasama dengan Mbappe. Tapi Koundé akan masuk ke dalam. Ketika Theo tidak ada di sana membentuk 3 pemain. Dari flat 4 jadi 3. Artinya dengan 3 ini akan bergeser ke dalam. Dia mendampingi Varane dan juga entah Ibrahima Konate atau Dayot Upamecano yang ada. Sehingga ketika serangan datang dari Argentina ini akan tetap terjaga dengan baik di lini belakang Prancis. Itu yang kalau saya lihat dari skema yang diatur oleh Didier Deschamps dengan memberikan kesempatan Theo yang banyak. Makanya kan Theo cepat untuk berada di depan, dia bisa membuat gol. Nah, ini juga harus diantisipasi. McAllister ternyata harus bisa menjegal, menahan laju dari Theo ini. Ya, karena mereka masih punya Molina kan di posisi bek kanan Argentina untuk juga menahan entah salah satu Mbappe atau Dembele. Jadi ini pasti
tugas masing-masing akan dijalani oleh para pemain, ya baik Argentina maupun Prancis. Tapi sekarang saya membahas soal Prancis, makanya saya pikir Prancis ini juga akan bermain dengan secara terbuka. Ini duel antara dua tim yang dengan paket lengkap sebenarnya. Kenapa saya bilang dengan paket lengkap? Karena dua-duanya sedang mengincar gelar juara dunia ketiga kali. Dua-dua sudah bisa 2 kali juara dunia kan. Argentina pada 78 dan 86, Prancis pada 98 dan 2018. Dua-dua mengincar ke gelar ketiga mereka, ya. Dan paket ini menjadi sesuatu yang bagus karena di dalamnya dibungkus dengan perseteruan atau persaingan antara Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Ini dua sahabat karib yang berada dalam satu klub, ya. Satu klub itu di Paris Saint-Germain antara Messi dan Mbappe. Di sana juga ada Neymar. Nah, ini kita akan lihat nih pertanyaan. Dan dua-duanya sekarang sedang mengejar gelar top skor Piala Dunia. Di mana 5 gol yang diciptakan oleh Mbappe dan juga dengan Messi. Nah, dalam hal asis juga ini dalam bersaing. Yang Mbappe 2 asis dan dengan Messi 3 asis. Ya, ini yang rame. Ini makanya saya bilang ini sebuah paket lengkap yang tersaji di Qatar, di mana kedua pemain ini juga dinaungi oleh Qatar Foundation yang juga menjadi sponsor utama ya di balik Paris Saint-Germain. Jadi pasti Qatar ini, bosnya Qatar itu pasti akan nonton di sini. Karena ini kan anak-anak buah mereka nih. Ketika selesai Piala Dunia mereka akan kembali ke Paris untuk berlatih bersama di PSG. Nah, ini menjadi menarik, makanya ini saya bilang paket lengkap yang disuguhkan di Qatar, yang dimainkan oleh dua pemain besar, antara Mbappe dan juga dengan Messi. Messi yang akan mengundurkan diri setelah Piala Dunia ini, tentunya harapan menjadi juara, dan Mbappe akan meneruskan. Ya, setelah Messi tidak ada, mungkin Mbappe yang akan lebih menonjol. Karena masa depan Mbappe masih bisa 2-3 Piala Dunia lagi dia akan ikut. Sekarang baru Piala Dunia kedua. Mbappe adalah pemain muda terbaik di Rusia 2018 ketika Prancis juara. Ya, dia mencetak 4 gol saat itu, kalah dari Harry Kane, Inggris. Sekarang dia 5 gol, berarti dalam 2 Piala Dunia, Mbappe sudah mencetak 9 gol. Memungkinkan dia untuk mengejar Miroslav Klose yang mencetak 16 gol saat ini dan memimpin di atas. Klose bermain dalam 4 Piala Dunia terakhir, tapi Mbappe masih punya kesempatan bermain di Amerika, Kanada, dan Meksiko pada 2026. Kalau dia bisa mencetak lagi 4-5 gol, wah, bahaya, dia bisa terus melejit, bahkan mungkin bisa mencapai sampai 20 gol, akan menjauhi, karena kan ini masih 23 tahun Mbappe. Jadi potensi untuk 3 Piala Dunia ke depan masih terbentang luas bagi dia untuk bermain bersama Le Bleu, Prancis. Nah, kita akan lihat nantinya dalam pertarungan menghadapi Argentina di Lusail, siapa yang nantinya akan mematikan Mbappe. Karena Mbappe dalam 2 pertandingan terakhir itu sudah tidak mencetak gol. Jadi keran gol dia ini seakan-akan tersumbat. Melawan Inggris dia tidak membuat gol, dan melawan Maroko dia juga tidak membuat gol. Jadi ada 4 gol yang lahir yang diciptakan pemain-pemain Prancis tanpa melibatkan Mbappe, ya. Karena Mbappe itu bisa mencetak gol sebelumnya, ya, sebelum duel melawan Inggris dan sebelum duel melawan Maroko. Artinya di fase grup Mbappe ini begitu berkibar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mbappe. Juga dia meminta dukungan dari rekan-rekan dia untuk bagaimana memberikan ruang bagi dia agar bisa menambah 1 gol atau 2 gol. Karena di Piala Dunia ini kan 6 gol itu sangat berarti. Jadi perburuan dia untuk bisa juga menahan laju dari rekannya sendiri, Lionel Messi. Bahkan ada Olivier Giroud di belakang hanya terpaut 1 gol. Di mana Argentina juga punya anak muda seperti Julian Alvarez yang sudah membuat 4 gol. Inilah rametnya saya bilang ini satu paket. Semua pemain-pemain yang berpotensi menjadi pencetak gol dan pemberi asis terbanyak di Piala Dunia itu ada dalam final yang melibatkan Prancis dan Argentina. Ya, saya udah bilang tadi kan bagaimana Messi dan Mbappe dalam bersaing menjadi top skor, tapi juga ada ancaman dari 2 pemain lainnya dan tidak ada dari tim-tim lain. 2 pemain itu yang menjadi ancaman lah bermain terlibat di final. Olivier Giroud ada di Prancis dan Julian Alvarez di Argentina. Dalam hal asis juga persaingan itu tajam. Ya, Antoine Griezmann ada di Prancis dan Messi ada di Argentina. Di samping ada Mbappe juga yang berhasrat bisa menjadi pemberi asis terbaik. Inilah ramenya bahwa 2 tim yang berada di final dan semuanya diperebutkan oleh 2 tim ini untuk kategori sepatu emas, bola emas, ya artinya luar biasa. Semua tidak akan jatuh ke pemain-pemain di luar tim Argentina atau Prancis. Suguhan yang menarik, Piala Dunia yang menarik saya pikir, yang perlu ditunggu dan sangat menegangkan, sangat mendebarkan. Rakyat Argentina
boleh saja mendukung Messi, mengharapkan Argentina juara. Tapi rakyat Prancis juga melakukan hal yang sama, menginginkan tim nasional mereka untuk back to back bisa menjadi juara lagi. Ini sebuah rekor tersendiri bagi Didier Deschamps sebagai mantan pemain Prancis yang sukses di 98 saat mengalahkan Brasil saat itu, dan dia membawa juara dunia di Rusia, dan sekarang jika membawa juara dunia lagi di Qatar, maka semua akan menjadi lengkap. Tidak ada pemain manapun, mantan pemain manapun yang sukses sebagai pemain dan 2 kali secara beruntun back to back bisa menjadi juara sebagai pelatih. Itu yang akan dikejar oleh Deschamps. Dan saya pikir kalau lihat dari kedalaman, ini mereka bagus, ya. Di semua lini, di semua posisi, mereka dihuni oleh pemain-pemain hebat, bahkan yang ada di bench juga. Ini pemain-pemain Prancis sangat baik, ya, karena mereka juga masih punya gelandang muda yang sangat bagus yang bermain di Madrid, Edouard Camavinga yang bisa dimainkan. Ya, gelandang-gelandang mereka juga top lah. Ada Vertonghen, pemain-pemain belakang juga. Saya pikir oke, mereka masih punya Saliba yang sedang bersinar naik daun bersama dengan Arsenal, yang sedang memimpin klasemen di IPL saat ini. Jadi kalau di belakang itu ada masalah juga, masih banyak kesempatan buat pemain-pemain yang ada di duduk bangku cadangan bagi Prancis untuk bisa memperlihatkan kehebatan mereka. Nah, kita lihat nantinya sejauh apa Prancis ini bisa memenangkan Piala Dunia secara beruntun untuk yang ketiga kali, tapi secara beruntun 2 kali ya, back to back ini. Karena itu yang banyak yang menantikan memang. Sampai di sini pembicaraan saya untuk review. Terima kasih banyak buat para sponsor, terutama W88 yang juga itu ada Argentina. Tentunya W88 ini lebih suka Argentina menjadi juara karena mereka di belakang dari Argentina selain dari Fulham dan Crystal Palace. Jadi memang mereka sangat berharap dukungan dari W88 ini akan terjadi, akan terwujud ketika Argentina tampil sebagai juara. Juga buat ACC, Astra Credit Company, terima kasih banyak. Ada Binter, Resto Delis, dan Anda silakan masih terbuka untuk menebak skor berapa hasil pertandingan antara Prancis dan Argentina ini. Tetap ada giveaway dari ACC, Astra Credit Company, untuk 15 pemenang. Tentunya kalau sudah lebih dari itu yang menebak skor benar akan diundi, ya. Pasti akan diundi untuk mencari 15 orang. 1.000 yang tepat, 100 akan diundi. Oke, dengan Bung Ropan. Ciao.